Assalamualaikum. Pak. Oke guys, kita sekarang lagi bersama Mbak Meka. Jadi kalau bagi saya di Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini nggak ada yang tidak kenal dengan Mbak Meka ya. Selain penyanyi Kerinci, dia juga penggiat seni. Kalau di televisi orang Kerinci itu sudah lalu lalang lah ya. Mbak Meka sudah terkenal sekali. Baik itu di bidang seluruh kesenian, tidak hanya di bidang musik, bidang batik, bidang gadis dan lain-lain. Mbak Meka selalu terjun sana. Jadi sudah sangat pantas sekali kita untuk mewawancarai Mbak Meka. Jadi pengen tahu apa saja karya dari Mbak Meka? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Meka, biasa dipanggil dengan Abah Meka. Saya salah satu penggiat seni budaya Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Mau nanya tentang Mbak suka duka Mbak selama jadi pelaku seni di Kota Sungai Penuh ini gimana? Suka duka jadi pelaku seni itu di 2002 tuh banyak duka banyak duka banget gitu ya. Dukanya kebangetan, bukan banyak banget tapi kebangetan. Jadi 2002 saya lebih fokus ke tarian sama lagu. Waktu itu di Sanggar LKPK ya, Lembaga Kebudayaan Daerah Kerinci. Jadi kalau dilihat untuk penyaluran seni, oke, kita bisa nyanyi ya, karena kebutuhan saat itu adalah perform ya, manggung. Tapi dilihat untuk kesejahteraan, nothing gitu. Kita nggak dapat apa-apa. Jadi di 2002 itu aja kita satu kali tampil itu dibayar 20.000 pernah gitu kan. Itu 2002 ya? 2002. Oke. Terus kalau keluar kota ya banter-banter 200.000 gitu kan. Emang sih kalau untuk akomodasi disiapin, kostum ya kadang disiapin kadang enggak gitu kan. Jadi lebih banyak proyek thank you sih sebenarnya. Dari 2002 Mbak itu udah mulai ini ya, udah mulai terjun bidang seni ya Pak ya? Iya, udah mulai di seni. Dan sekarang masih aktif juga ya Pak ya? Sekarang kalau untuk di seni lebih sebenarnya lebih mengembang ya. Kalau untuk di nyanyi ya kalau ada panggilan nyanyi ya, kalau enggak lebih kayak coaching gitu. Jadi kalau untuk lomba kita coaching orang-orang lomba nyanyi. Kemudian kalau teman-teman yang di Bujang Gadis atau Putra Pusata juga coaching kan persiapan ke Jambi. Terus yang sekarang lebih fokus ke batik sih. Batik ya? Ya, 2 tahun terakhir ini lebih konsen ke batik aja. Jadi dari cerita yang tadi aja kita udah nangkepnya gini, Bapak dari 2002 itu dulunya kalau perform itu banyaknya thank you-nya aja ya Bang? Ya banyaknya di sana sih. Jadi kita misalnya dipanggil nih, ntar malam ada penyambutan gubernur nih, jamuan makan malam, nyanyi gitu kan, latihan dulu gitu. Emang sih kalau latihan dikasih kan snack dikasih, makan dikasih. Cuman ya pas salam perpisahannya itu ya kita purgal aja ya. Iya, salam tempel nih 20.000 gitu. Aduh kacau. Jadi emang untuk pelaku seni seperti yang Abah alami ini, kalau untuk menghidupi diri sendiri itu nggak bisa, dari karya nggak bisa ya? Ya kalau buat di sini kita boleh hitung-hitungan ya, hitung pakai jari. Siapa sih artis Kota Sungai Penuh yang dia hidup dengan jual suara? Siapa? Ya. Rata-rata nggak ada kan, rata-rata dia disokong atau disupport oleh side job. Misalnya dia PNS, terus dia punya usaha yang lain atau apapun. Tapi kalau memang jual suara nggak ada sih gitu kan, nggak ada yang dia tuh jual suara dapat bisa menghidupi dirinya ya? Dapat piagam inilah, dapat plakat emas lah, nggak pernah ada juga. Itu ya
Jadi kalau kita lihat di daerah lain itu sangat beda sekali deh Pak ya. Oh jauh banget. Ketimpangannya itu terasa sekali ketika misalnya kita ngundang artis luar, kemudian artis luar perform, kita kan bisa ngukur kan. Ternyata kita layak juga buat perform, tapi kok kita nggak sesejahteraan mereka gitu. Ya, kalau nggak salah kalau artis yang kita ambil contoh daerah Minang misalnya, mereka kalau perform bisa hampir jutaan. Iya, sekelas 100 Sikumbang itu aja di atas 30 satu kali perform. Itu pun catatannya misal bawa kayak 10 lagu gitu kan. Berarti satu lagu dihargai 3 juta. 3 juta. Sedangkan di kita malah di kita ini gitu kan lebih banyak silaturahminya, kayaknya lebih kental kali gitu ya, lebih lebih ngerasa kekeluargaan banget gitu kan, sampai udah nggak bisa bayar aja masih keluarga gitu kan. Tapi lama kelamaan kok ini ya. Nah gitu, jadi sayangnya kita nggak bisa memilah mana yang profesional, mana yang hubungan keluarga. Jadi segala sesuatu itu kalau kita nilai secara profesional tentu bayarannya beda ya. Kalau kita kupas tuntas itu menarik sekali ya. Oke, selanjutnya apa? Nah itu di bidang musik ya. Kalau di bidang batik ini gimana? Kalau di bidang batik saya baru 2 tahun ya, baru 2 tahun di sini. Sebenarnya batik itu berawal dari kecintaan terhadap kain-kain tradisional kita. Kemudian saya coba improve. Saya juga udah minta izin dengan teman-teman senior batik yang lain. Jadi dari batik ini, kalau dulunya kita Kerinci taunya punya batik itu adalah bahan batik kain untuk bikin baju gitu ya. Itu aja. Iya. Dari 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kita cuma produksi kain batik, dan sekarang 2 tahun terakhir saya coba improve bagaimana kain itu menjadi ready to wear. Artinya siap pakai. Kita punya baju, kita punya scarf, kita punya kaos, kita punya bomber, punya hoodie, punya kupluk, punya masker, punya banyak produk, punya tote bag juga. Dan itu kita udah coba pasarkan ke luar lokal Kerinci Sungai Penuh, dan kita mampu bersaing dengan luar, mampu banget. Cuman untuk menunjangnya itu ya, seperti presisi dari pemerintah mungkin untuk menunjang. Ya kalau pemerintah sih pakai kita buat pameran aja sih. Buat pameran ya. Ya kalau pameran terus pemerintah ke sini gitu kan, minjam kain 10 ke tukang batik buat pameran gitu. Terus habis pameran kita nggak di follow up. Oh gitu ya. Nggak di follow up. Mau dikembangkan seperti apa? Bagaimana batik ini bisa punya nilai jual yang luar biasa? Bagaimana batik ini bisa dikenal? Bagaimana batik ini menjadi seragam ataupun pakaian yang diminati banyak orang nggak? Sehingga menjadi ikon untuk daerah itu. Nah itu jadi habis pameran ya udah gitu. Mana batik yang kejual dibayar, mana yang enggak dipulangin gitu kan. Cuma sebatas itu gitu. Minim banget gitu pengembangan. Saya nggak tahu juga sih yang di pemerintah. Ya namanya kalau kita kan orang yang memang menggeluti ini dari minat bakat, kemudian kita update terus kemampuan kita. Nah kalau pemerintah, apakah orang yang duduk di sana orang yang berdasarkan base-nya minat dan bakat juga atau enggak sih? Atau gitu. Iya. Soalnya kan mereka ntar 2 tahun mutasi, mutasi. Lagi. Apakah benar orang yang duduk di sana orang yang tahu perbatikan? Apakah benar orang yang duduk di sana tahu tentang seni lah kayaknya atau apa gitu kan rata-rata kan enggak kan. Rata-rata kan ada kebutuhan ya kali ya. Tapi sayang sekali ini Pak. Kalau menurut saya nih, kalau dilihat dari karya-karya yang ada di sini aja nih, ini kayak ini. Dia Pak udah menjelaskan bahwasanya kalau Anyaman ya. Iya, batik Anyaman. Batik Anyaman ini kayak gini. Mana batik Anyaman nih kayak gini. Kalau saya pribadi sih Pak, baru ketemu kali ini. Ini sih Indonesia juga ngakunya kayak gitu, baru ketemu orang-orang dari luar. Batik kita udah survei keluar, dan kita harus bangga bahwasanya batik Anyaman ini cuma ada di Kerinci Sungai Penuh, dan kita udah ikut event. Iya, ikut event kemarin Pesona Batik Indonesia di 2 Oktober 2020. Kita dapat 8 nasional. 8 nasional. Itu prestasi itu, Bagi saya sih prestasi, tapi bagi pemerintah nggak tahu ya. Tapi 8 nasional. Ada berapa provinsi di Indonesia ini ya? Kalau provinsi di Indonesia kan 33, tapi yang ngirim utusan waktu itu 104 seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Wow. Dan Sumateranya cuma ada 1 yang lolos ke final. Coba Pak. Kita dapat 8. Jawa 5, Sulawesi 1, Kalimantan 1, dan Sumatera 1. Tapi memang ini menarik. Ini apa namanya? Anyaman. Ini juga tidak hanya ini. Iya. Ini sekarang batik nggak buat kantor aja. Kita bagaimana bikin batik itu
tidak membosankan ya, Pak. Iya. Batik itu biasanya kalau kita ya dipakai untuk kerja ya kan, Nah, keundangan. sekarang ini batik kaos. Batik kaos bisa digunakan untuk anak-anak muda. Ini batik kaos. Tapi ada anyaman pandan. Nah, ini spesifiknya kita ada ini. Ini diminati oleh orang-orang di luar lebih minat. Jadi mereka kecintaan terhadap batik lebih meningkat lah ya. Ini bisa pakai untuk casual santai. Iya, casualnya bisa, casual bisa. Nah, ini batik bisa bikin lebih glamor lagi kan. Ya kan? Wah, Untuk event-event. Jadi orang pakai batiknya nggak, aduh, buat kantor aja Senin Kamis. enggak ngebosenin ya. Nggak ngebosanin, ya nggak ngebosanin. Jadi kalau kita tahu batik itu kayak gitu aja, salah. Datang ke sini, kamu akan lihat batik yang seperti ini. Ya ini hoodie. ya batik hoodie. Jadi batik itu nggak buat kerja aja. Oke. Jadi Abah dapat juara apa nih? Ya. Ucapan 10 besar dari nasional. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi tanggapan pemerintah. Saya sekarang nggak tahu pemerintah tahu atau enggak gitu kan. Tapi beberapa sih teman-teman dari kreatif ya, dan teman-teman yang kreatif mereka tahu, mereka support. Kita masih satu visi, tetaplah berkarya apapun itu gitu kan. Kita harus berkarya itu harus ikhlas. Ya. Jadi nggak harus nunggu support dari pemerintah. Ada ataupun tidak dari support pemerintah terserah gitu. Yang penting kita karya. Dan sekarang kita baru paham ternyata produk kita diperhitungkan oleh Indonesia. Bukan iya. Bukan lokal lagi. Bukan lokal lagi, tapi sekarang Indonesia nasional. udah perhitungkan produk kita. Okay. Dan triwulan pertama ini kita lagi prepare juga untuk ke Amerika. Wow. Kita akan prepare ke Amerika karena mereka udah kita zoom. Jadi sekarang yang menang itu kita di bawah binaan Kemenkraf RI. Oke. Kita langsung mereka langsung, jadi nggak tahu juga ya kalau di RI itu mereka mana yang menang, mereka langsung ini ada potensi, mereka langsung bina, langsung bikin grup WA, langsung bina gitu. Oh, jadi Abah ini udah terpantau ya? Iya, sama ini dari Kementerian Ekraf kita udah. Dan Ekraf udah dilirik gitu Iya, ya. Dekranas juga udah, Kemenkraf juga udah. Rencana mau ke Jakarta untuk eventnya. Ya, mereka triwulan pertama ini kan harusnya Januari kemarin. Jadi karena COVID, kita lagi disuruh prepare juga untuk ke Amerika. Gila bro. Oke, mungkin ada yang penasaran. Ini satunya berapa? Ini customize sih, jadi kita nggak produksi banyak. Jadi satu barang satu, dan itu pun terjangkau. Kalau batik di sini bahannya dari 130 sampai yang 1 jutaan ada. 1 jutaan ada ya. Tapi nggak usah ragu juga. Kalau menurut saya udah terbukti di nasional dapat 8 besar udah biasa. Ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada tentunya. kualitas. Nah, mungkin kalau di sini tidak terlalu dilirik atau anak muda banyak yang belum tahu mungkin. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Positive thinking aja. Positive thinking aja. Tapi kalau bagi saya, siapa sih yang nggak tahu? Gitu. Kalau bagi saya, siapa sih yang nggak tahu ini kemarin tahu. Oke, ini ini nggak hanya ini, ada kopi, ada shawl juga, ada. Kayaknya Iya, produknya udah 10 item sih. 10 item. Iya, udah 10 item. Salah satu kemarin Divo kita Zalanen. Betul. Sekarang masalahnya apakah harus meninggal dulu baru diapresiasi? Jangan sampai kita disegani di luar, ternyata di dalam kandang sendiri kita. Kalau saya sih frontal aja, mikirnya jangan picik dong gitu kan. Jangan mikir dikasih bantuan, duitnya dari mana, terus kita mau marah ke siapa? Kita ngadu ke siapa? Kita mau menjerit ke siapa? Makanya tidak ada seniman yang bisa hidup dengan seninya.